Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nining Widayanti SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 20 Sari sekaligus mentor dalam kegiatan orientasi angkatan 26 di Dilok SMP Negeri 20 Sari, kepada rekan-rekan yang berbahagia yang selalu memberikan energi positif, kalian luar biasa. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan rencana kerja orientasi P3K. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Aulia Eskom, NI PPK 19891013 2022-2021-2022, unit kerja SMP Negeri 20 Sari. Hasil rencana kerja PPPK yang saya buat mengacu pada tujuan instansi atau unit kerja mandiri pada SMP Negeri 20 Sari, di mana tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mewujudkan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik yang tangguh dan kompetitif. Yang kedua, mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, kekinian dan berwawasan ke depan. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien. Rencana ini juga, rencana hasil PPK ini juga sesuai dengan rencana hasil kerja pimpinan, yaitu terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, serta tugas pokok jabatan kepala sekolah. Rencana kerja tahunan ini saya buat sesuai dengan keahlian saya sebagai ahli pertama guru informatika, di mana ini saya buat untuk tahun pertama kontrak saya, yaitu di tahun 2002 sampai dengan tahun 2027, di mana isu yang saya angkat pada rencana kerja ini adalah rendahnya kecakapan siswa dalam memanfaatkan gadget untuk pembelajaran, sehingga dapat saya simpulkan gagasan yaitu optimalisasi penggunaan gadget dalam pembelajaran informatika di SMP Negeri 20 Sari. Rencana kerja tahunan ini ada 5 tahun, di mana tahun pertama itu adalah untuk awal tahun diperuntukkan untuk anak kelas 7, tahun kedua untuk anak kelas 8, tahun ketiga untuk kelas 9, tahun keempat kembali ke awal tahun yaitu untuk kelas 7, tahun kelima kembali ke tahun kedua yaitu untuk kelas 8. Baik, langsung ke tahun kontrak pertama. Kegiatan yang akan saya lakukan pada tahun kontrak pertama yaitu mencari tahu kesulitan belajar peserta didik, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran, dan yang terakhir mengunggah media pembelajaran yang berbasis internet agar mudah diakses kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Lalu tahapan kegiatan apa yang saya lakukan? Yang pertama yaitu membuat tambahan kelas pada Google Classroom. Yang kedua, membuat angket berupa Google Form untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, membagikan angket berupa Google Form untuk diisi melalui Google Classroom. Yang keempat, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil angket. Yang ketiga, yang kelima, membuat media pembelajaran berupa pembelajaran interaktif yang menarik dan menyenangkan. Yang keenam, memilih aplikasi internet yang dapat dimanfaatkan untuk mengunggah media pembelajaran interaktif. Yang ketujuh, mengupload dan mengunggah video. Dan yang terakhir, memberikan link atau alamat YouTube kepada peserta didik agar dapat dengan mudah mengaksesnya. Dan untuk tahun kontrak pertama ini, saya sudah melaksanakannya, di mana
kegiatan tahun pertama yang sudah saya lakukan adalah membuat kelas informatika Google Classroom, di mana di sana ada, karena saya tahun ini mengajar kelas 7E, F, G, dan K, saya sudah membuat kelas informatika dari kelas 7E sampai dengan 7K. Di sana saya mengirimkan materi-materi tentang informatika kelas 7 yang bisa mereka akses dengan leluasa dimanapun dan kapanpun, asalkan mereka menggunakan gawai dan terkoneksi internet. Dan juga saya sudah mengupload ada 15 video pembelajaran di channel YouTube Pelajar Hebat. Ya, di situ ada beberapa materi informatika yang bisa diakses oleh anak-anak selagi mereka yang penting mereka memegang gawai dan juga ada akses internetnya. Jadi mereka bisa kapanpun, dimanapun, atau saat mereka ingin mengulang kembali materi yang mereka lupa, mereka bisa mengunjungi channel Pelajar Hebat untuk mengetahui kembali, mengingat-ingat kembali. Lalu, apa sih output atau hasil kegiatan yang diharapkan? Yang diharapkan adalah yang pertama, siswa mahir dalam membuat email. Nah, kita tahu semua bahwa anak-anak didik kita hampir 90% memakai gawai. Setiap hari mereka hampir berkutat dengan yang namanya gawai. Tetapi ternyata hanya 20% saja yang ternyata bisa membuat email dan punya email sendiri. Selebihnya mereka ternyata tidak bisa membuat email dan tidak punya email. Itu dari pengalaman saya di tahun pertama. Terus yang kedua, output yang diharapkan yaitu siswa mahir dalam menggunakan Google Classroom, termasuk bagaimana cara menginstal Google Classroom, terus cara membuka materi yang ada di Google Classroom, dan cara mengirimkan tugas dengan menggunakan Google Classroom. Terus yang ketiga, siswa dapat mengakses video pembelajaran melalui internet dengan mudah. Yang keempat, siswa dapat mempelajari materi informatika melalui buku, teks digital, video tutorial, dan latihan-latihan online yang tersedia di channel YouTube Pelajar Hebat. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dikirim melalui Google Classroom dengan bantuan channel YouTube Pelajar Hebat. Dan yang terakhir, siswa terampil dalam mengakses materi informatika kelas 7. Dan beberapa nilai berakhlak yang diharapkan pada tahun pertama ada 5, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Itu yang saya lakukan di tahun pertama. Masuk ke tahun yang kedua, kegiatan yang saya lakukan di tahun kontrak kedua yaitu memperdalam kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep informatika dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi secara online, berkolaborasi dalam proyek-proyek informatika pada tahun pertama. Dan kegiatan yang kedua adalah membuat dan menambahkan materi kelas 8 pada channel Pelajar Hebat. Jadi saya akan membuat tambahan video-video materi yang saya buat dengan bantuan Canva dan PowerPoint yang akan saya upload ke dalam channel Pelajar Hebat. Seperti itu. Terus tahapan kegiatannya sama, yaitu membuat tambahan kelas dalam Google Classroom. Karena kelas 8 pasti kelasnya akan berbeda dengan kelas 7, sehingga saya perlu membuat kelas baru. Terus yang kedua, akses materi kelas 8 atau memberikan link alamat YouTube kepada peserta didik agar dapat dengan mudah mengaksesnya. Yang ketiga, latihan mandiri
belajar informatika, serta belajar mengaplikasikannya yang sudah dipelajari pada tahun pertama dan tahun kedua. Untuk itu saya harus membuat dan menambahkan materi kelas 9 yang saya harus upload di channel Pelajar Hebat. Jadi nanti di channel Pelajar Hebat itu diharapkan ada banyak video pembelajaran dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang bisa mereka akses kapanpun dan dimanapun. Tahapan kegiatannya sama. Yang pertama membuat tambahan kelas dalam Google Classroom. Yang kedua akses materi kelas 9. Yang ketiga latihan mandiri dalam Google Classroom. Yang keempat diskusi kelompok. Dan yang kelima kolaborasi dan presentasi. Output atau hasil kegiatan dan yang diharapkan yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang sudah dipelajari, kemampuan mengembangkan materi yang sudah didapat pada tahun ke-1 dan ke-2,